Perkenalkan, saya Vinda Handayani dengan NIM 221155057. Di sini saya ingin mewawancarai perihal perjalanan guru les privat untuk mengantar siswa lolos PTN impiannya untuk mata kuliah percakapan antar personal. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kakaknya telah meluangkan waktu untuk berbincang bersama saya. Sebelumnya bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, baik. Sebelum perkenalkan, nama saya Nurin Nahar, biasa dipanggil Nurin. Untuk saat ini pekerjaan saya itu menjadi guru les private di daerah Yogyakarta dan sekitarnya. Di sini saya ingin memberikan pertanyaan beberapa. Yang pertama itu sudah berapa lama Anda menjadi guru les privat? Oke, sebenarnya untuk menjadi guru les itu sudah cukup lama ya, dari sekitar tahun 2019-an. Tapi di awal itu sekitar 2 tahun atau 3 tahun itu saya meles anak-anak mahasiswa itu tingkat 1. Jadi kalau basic saya kan sebenarnya lesnya matematika ya. Dulu tuh ada di tingkat 1 di zaman di zaman universitas saya gitu, di perkuliahan saya itu ada yang namanya TPB. Jadi semua mahasiswa itu mendapatkan semua mata kuliah SMA termasuk kimia, fisika, matematika. Nah, itu tingkat 1. Nah, di situ saya mengajar untuk matematika, beberapa matematika, ada kalkulus, terus matematika, kalkulus 1, 2, 3 gitu dulu itu. Nah, terus kemudian setelah itu karena suasananya pengen berbeda gitu ya, saya mencoba untuk les private gitu. Jadi mulai les private itu sekitar tahun 2021. Jadi udah berapa ya, 3-4 tahunan saya mengajar les private gitu. Selanjutnya, apa yang membuat Anda memilih profesi ini? Dan apakah ada cerita menarik di awal pengalaman? Oke. Kalau untuk menjadi guru les, sebenarnya di awal itu kan saya ingin, sebenarnya niat awal sih karena cuan ya, karena di awal itu kan kepengen penghasilannya, namanya juga mahasiswa kepengen jajan gitu lebih kan, terus cari-cari gimana caranya biar ngasilin uang gitu. Terus ada bimbel yang kayak nyebarin selebaran gitulah. Terus akhirnya saya daftar di situ, terus alhamdulillahnya keterima. Terus itu sih karena uang, terus awal-awal gitu ya. Tapi terus setelah dijalani itu, ternyata asik juga nih, ketemu sama mahasiswa-mahasiswa, terus ketemu sama anak-anak yang lucu-lucu, asik-asik gitu. Jadinya ya udah senang aja, terus senang bisa ngebantu mereka, bisa kalau ada tes, terus kalau masuk PTN bisa bantu mereka gitu. Senang, ada kesenangan tersendiri sih dan kebanggaan tersendiri gitu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada tantangan saat membimbing siswa, terutama menjelang ujian masuk PTN? Oke, untuk tantangan beberapa, karena saya dulu itu masuk kuliahnya itu lewat jalur undangan ya, jadi saya nggak terlalu mengikuti UTBK. Kalau sekarang namanya UTBK ya. Nah, itu saya beberapa ada kesulitan kalau ada soal-soal yang lumayan susah, itu saya ada sedikit kesulitan gitu. Tapi ya alhamdulillahnya bisa sih. Terus itu tantangan pertama. Terus tantangan keduanya dari siswa itu sendiri. Kadang siswa itu kayak nggak niat untuk les gitu loh, jadinya mungkin dia dipaksa sama orang tuanya mungkin ya, karena nggak tahu juga sih. Terus jadinya dia kayak kayak nggak niat, terus kayak nggak semangat, terus kadang kayak tiduran gitu di meja. Jadinya kalau nerangin itu harus berkali-kali, kayak sampai paham ya. Iya, 2 kali itu gimana ini tadi gimana ya, jadi tuh kayak capek sendiri gitu. Tapi ya nggak apa-apa sih, itu kadang
tantangannya itu. Kalau semisal dia memang nggak paham dan dia semangat, itu lebih kayak memacu semangat kita juga kan. Kadang ya kayak gitu, kadang siswanya itu kayak malas-malesan, jadinya kita juga agak gimana gitu. Iya, gitu sih tantangannya. Oke. Untuk selanjutnya, boleh diceritakan pengalaman paling berkesan saat membantu siswa hingga lolos PTN? Ya, oke. Untuk pengalaman paling berkesan ini untuk lesnya dulu ya. Kalau lesnya itu kadang siswa kan mungkin terlalu jenuh ya kalau di rumah, kan kita keluar. Jadi lesnya itu di luar, kadang di kafe, terus kadang di taman gitu. Jadi ada suasana tersendiri gitu ya. Itu pengalaman berkesan sih menurut saya. Dan kadang juga di luar jam les itu dia kayak apa ya, ngajak ayo kak nonton bareng, terus ada juga yang nawarin renang bareng gitu, asik gitu. Jadi suka sih, asik. Terus kalau untuk lesnya sendiri, kalau dia paling berkesan kalau dia berhasil lolos PTN. Iya, itu kayak kan kita kayak lagi nunggu-nunggu nih pengumumannya kurang berapa menit gitu, ditunggu terus dapat kabar nih, aku lolos. Senang banget itu, pokoknya senang banget gitu sih. Oke, selanjutnya bagaimana perasaan Anda ketika mendengar kabar siswa berhasil masuk PTN impiannya? Nah itu senang banget pastinya. Terus sempat kemarin kan karena kita berjauhan ya, ada satu siswa gitu, dia adalah salah satu sekolah di Yogyakarta, swasta. Nah dia tuh lesnya itu bukan cuma ikut sama aku gitu loh, jadi dia juga les di bimbel lain gitu, tapi katanya dia lebih suka sama aku gitu. Terus pernah beberapa minggu itu kan pulang ke rumah kan aku, terus kayak ditelepon terus, dikabarin terus, ini gimana kak lesnya, ayo ke Jogja gitu kan. Nah terus ya udah pas itu nyempetin ke Jogja. Nah terus pas mau UTBK ya gitu ya, dia UTBK selesai, terus dengan pengumuman kita lihat bareng-bareng gitu ya, dari jauhan sih, dia di Jogja kayak aku di kampung gitu. Terus dapat kabar, aku lolos. Wah senang banget, itu senang banget. Terus dia ngajak ketemu, terus akhirnya kita ketemu bareng, terus kayak kita ngerayain bareng gitu loh. Asik banget sih. Untuk pertanyaan terakhir, apa harapan Anda ke depan terkait pendidikan dan bimbingan belajar? Kalau untuk bimbingan belajarnya sendiri, mungkin kedepannya lebih fokus memilih gurunya ya. Kadang gurunya itu kayak dia kadang ada yang niat nggak niat gitu. Jadi kalau udah dapet siswa, dia kadang, karena ada beberapa wali murid itu mengeluh kepada saya gitu, katanya mbak ini kok guru ini tuh kalau udah dijadwalin kok kadang nggak bisa ya, sering nggak bisanya gitu kan. Terus kayak jadinya kayak kurang percaya gitu loh. Jadi mungkin untuk bimbelnya lebih lebih berfokus pada milih guru yang benar-benar mampu dan benar-benar dia tuh bisa nyesuaiin jadwal gitu loh. Gitu sih. Kalau untuk pendidikan, semoga kedepannya pendidikan semakin maju lagi. Terus semoga banyak anak-anak saat ini pengen ngelanjutin gitu ke pendidikan yang lebih tinggi lagi. Jadi banyak anak-anak cerdas di Indonesia gitu sih. Semoga lebih maju lagi. Ya, amin. Ya mungkin cukup sekian ya pertanyaan saya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas cerita dan inspirasinya. Semoga pengalaman ini bisa menjadi motivasi bagi guru dan siswa lain untuk terus semangat belajar dan sukses selalu untuk kakaknya. Terima kasih. Sama-sama. Sweet but a psycho, a little bit psycho. Like she's